Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi muttaqin wa radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah hari kita diajarkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk zikrul maut, ingat hari kematian. Bagi seorang muslim kafa bil mauti wa idun, cukuplah bagi seorang muslim itu kematian itu sebagai maut, sebagai nasihat dari Islam. Yang terdekat dari ujian bagi orang yang telah meninggal adalah menjawab pertanyaan mereka, yaitu apa? Pertama, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. 3 pertanyaan: siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jadi juga dalam al-usul as-salasa, prinsip yang 3. Kaum muslimin mumpung masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mempelajari siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya, agar nanti dimudahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan mereka tadi. Faslun al-ma'asi tulki ru'ba wal khawf fil qulub. Pasal baru, yaitu kemaksiatan itu mengakibatkan kecemasan dan ketakutan yang ada pada hati orang yang berbuat maksiat. Sekali lagi, kemaksiatan itu melahirkan kecemasan dan ketakutan yang ada pada pelakunya. Wa min uqubatiha ma yuqihi Allahu subhanahu wa ta'ala min ar-ru'bi wal khawfi fi qalbil nas. Di antara bentuk hukuman bagi pelaku maksiat itu adalah Allah tanamkan pada hati orang yang berbuat maksiat itu adalah rasa cemas dan rasa takut pada hati pelaku maksiat itu. Fala tarahu illa khaifan marhuban, maka tidak kau melihat pada pribadi orang yang berbuat maksiat itu kecuali kecemasan dan ketakutan. Ini tentu saja apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang masih punya iman. Ataupun yang tidak punya iman ya, itu malah tambah berani. Ada rasa takutnya, belum malah pamer. Sebagaimana yang Nabi sabdakan tentang fenomena al-mujahirun. Tahukah kamu siapa mujahirun itu? Al-mujahirun yaitu orang yang di malam hari berbuat maksiat, kemudian karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka kemaksiatan tersebut ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba esok hari dia dengan bangganya menceritakan kemaksiatannya kepada temannya. Itulah namanya al-mujahirun, orang yang menjaharkan, orang yang menyampaikan, menceritakan aib dirinya. Berarti dia tidak punya rasa cemas dan rasa takut, dia malah bangga. Ini lebih parah lagi. Yang kita sedang sampaikan adalah bagi mereka yang punya iman sehingga menggelisahkan dirinya, kemaksiatan menggelisahkan, mencemaskan dirinya, dan juga membuat rasa takut kalau punya apa? Kemaksiatannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak punya kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'ata hisnullahil a'dham. Sesungguhnya ketaatan Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng yang sangat besar. Yang menjadi benteng yang sangat besar, yang sangat kokoh apabila manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man dakhalahu kana aminina min uqubatil dunya wal akhirah. Siapa yang masuk dalam area ketaatan itu, berarti dia telah masuk ke area yang aman dari hukuman Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketaatan itu merupakan benteng perisai tameng yang sangat tangguh bagi setiap orang dari untuk supaya terhindar dari hukuman Allah dunia maupun akhirat. Wa man kharaja anhu ahaq bi al-khaif min kulli janib. Sebaliknya kalau manusia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan diwarnai dengan kecemasan dan ketakutan sepanjang hidupnya. Diliputi kecemasan dan ketakutan. Faman ata'allaha inqalabatil makhawif fi haqqi amanah. Sebaliknya kalau kemudian seorang itu mentaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah, bergantilah ketakutan dan kecemasan itu menjadi rasa aman, rasa tentram. Wa man asahu inqalabat ma'inuhu makhawif. Sebaliknya siapa yang kemudian berbalik kepada kemaksiatan, maka dia akan mengubah rasa aman itu menjadi sesuatu yang mencemaskan dan menakutkan. Kalau tajidu al-asya illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi tawilin, maka tidak kau dapat orang kemaksiat itu seperti burung yang memiliki dua sayap. In harakatur rihu al-bab wa la ja'a malak. Kalau misalnya pintu rumah itu terkena angin kemudian baru bergerak saja, itu langsung kalau kemaksiat mengatakan ja'a malak. Ini orang yang menuntut akan datang. Maksudnya apa? Dia takut, khawatir kemaksiatnya mendatangkan hukuman. Dia sangat ketakutan. Wa yasmi'a wa qad min khafa yakuna nadhiran bil athar. Jadi kalau dia mendengar langkah kaki, maka dia merasakan ini pasti akan mencari dirinya. Ya sabu anna kullu sayhatin alaihi. Dia mengira bahwa semua ucapan, pembicaraan, teriakan itu semuanya ditujukan kepadanya. Kenapa? Karena merasakan jangan-jangan orang sudah mengetahui apa yang saya lakukan. Bakul makruhin qasidun ilaihi, dan semua situasi yang enggak dia sukai kita akan datang kepadanya. Ya, bahkan mungkin sebenarnya itu baik, tapi karena dia tercemaskan oleh pikirannya sendiri, akhirnya dia merasakan semuanya sebab bernuansa negatif. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai', maka sebaliknya kalau orang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru akan merasa aman dari segala sesuatu. Orang yang membangun rasa takut sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan orang yang merasakan menghadirkan rasa aman hidupnya di dunia. Jadi kunci dari merasakan rasa aman di dunia adalah apabila dia tahu membangun rasa takutnya kepada Allah sebagai puncak ketakutannya selama dia hidup di dunia ini. Wa man lam yahmillaha akhafa min kulli syai'. Sebaliknya kalau sampai orang itu enggak mau membangun rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru saja dia akan terus dicemaskan, takut oleh sesuatu yang ada di sekitarnya. Karena itulah ya mas kalian, mari kita sadari bahwa ini kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu sebenarnya bukan orang yang menciptakan, yang mengadakannya. Ya sejail apapun di sekitar kita, lingkungan kita, seburuk apapun, kalau kita ini tetap komitmen untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan melahirkan kegelisahan dan ketakutan. Sebaliknya walaupun tidak ada satupun orang yang mengomentari yang berinteraksi dirinya, kalau dia ini berani kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti diselimuti dengan apa? Kegelisahan dan kecemasan serta ketakutan. Maka bagi kita semuanya semakin terkuatkan untuk menempuh jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.